atas waktunya yang telah disempatkan untuk mengikuti kegiatan BKP kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan kita pada hari ini dilancarkan. Nah, saya akan memimpin doa kita menurut ajaran agama Kristen, teman-teman yang lain bisa menyesuaikan. Baik, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam ya Allah, Tritunggal Maha Kudus, salam ya Allah. Bapa yang baik, kami di sini Tuhan untuk menyelesaikan tugas kami. Sudahlah kiranya Tuhan iringi langkah kami, sertai kami dalam setiap kegiatan kami Tuhan. Lancarkan tugas kami pada hari ini, agar semua yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji dan dimuliakan nama Tuhan Yesus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, teman-teman, kan kita mau melaksanakan BKP nih hari ini. Nah, apa sih BKP itu? BKP adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika dalam kelompok tadi. Nah, tujuan kita melakukan kegiatan BKP ini adalah apa nih, teman-teman? Yang pertama, agar kita mampu berbicara di depan orang banyak, kemudian agar kita mampu mengeluarkan ide, pendapat, saran, dan masukan untuk orang lain di depan orang banyak. Kemudian kita menjadi belajar untuk menghargai pendapat orang lain. Kemudian kita menjadi bertanggung jawab atas pendapat yang kita kemukakan. Kemudian kita mampu mengendalikan diri dan memahami emosi negatif dan menahan emosi-emosi negatif. Kemudian kita dapat bertengkar rasa, menjadi akrab satu sama lain, dan yang terakhir kita membahas topik umum yang dianggap penting untuk kita bahas. Nah, dalam melaksanakan kegiatan BKP ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, setiap anggota kelompok diminta secara bebas dan sukarela mengeluarkan pendapat dan idenya. Namun perlu diingat tidak ada pendapat yang salah dan tidak boleh saling menyalahkan. Nanti silahkan tunjuk tangannya jika ingin menyampaikan pendapat. Nah, kemudian kita harus mendengar orang lain yang jika mereka ingin menyampaikan pendapat mereka. Dan yang terakhir, selama kegiatan berlangsung, kita harus mengikuti norma-norma yang berlaku. Baru asas. Nah, ada asas-asas yang perlu kita laksanakan. Yang pertama, asas keterbukaan. Di sini anggota kelompok bebas dan secara terbuka mengeluarkan pendapatnya berupa ide, saran. Jangan merasa takut atau sungkan atau malu-malu. Kemudian ada asas kesukarelaan. Nah, anggota kelompok secara sukarela mengikuti kegiatan kita ini tanpa dipaksa oleh pihak manapun maupun PK. Kemudian ada asas kenormatifan. Nah, semua yang dibicarakan dan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir ada asas kerahasiaan. Nah, di sini kita dituntut untuk merahasiakan apapun yang kita bahas hari ini jika hal itu menyangkut privasi seseorang. Tidak boleh membicarakannya di luar dari kelompok kita. Nah, untuk lebih mengakrabkan kita, ada baiknya kita main game pengakraban terlebih dahulu. Baik, untuk mengakrabkan kita semua, di sini kita akan bermain game yang berjudul berbaris menurut. Nah, instruksinya jika saya menyebutkan berbaris menurut contohnya rumah yang paling jauh, nah maka teman-teman harus berbaris berbanjar seperti ini, dimulai dari rumah yang paling jauh sampai yang paling dekat dari kampus. Nah, apakah sudah paham teman-teman? Siap, sudah. Paham. Baik, kita mulai ya. Berbaris menurut panjang rambut. Aku segini. Aku segini. Aku nggak tahu. Dirimu jelas-jelas. Udahlah, Buka. cepat buka. Ribi kita lebih panjang mana? Kau ya? Tahu. Kau lebih panjang rambutnya? Oh ya. Aku juga. Kamu semana? Begini. Ini lapasnya. Oke, kamu. Oke, kamu. Ini. Kamu. Oke. Kemudian berbaris menurut ukuran sepatu. 36, 37. 36. 37, 38. Dah. Oke, kamu berapa? 36. 37. 38. Oke, terima kasih teman-teman. Kegiatan BKP kita lanjutkan. Baik teman-teman, kegiatan BKP kita lanjutkan. Nah, pada hari ini kita akan membahas suatu topik yang akan saya pilih. Di pertemuan selanjutnya, teman-teman silahkan memilih topik yang diinginkan. Apakah teman-teman sekalian sudah siap? Siap. Nah, teman-teman, pada kegiatan kita hari ini kita akan membahas topik yaitu menunda-nunda kegiatan pengerjaan tugas. Nah, tentu sangat relate kan sebagai seorang mahasiswa. Nah, sampai sini adakah teman-teman yang ingin bertanya untuk kegiatan kita selanjutnya?
Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke topik pembahasan kita. Nah, menurut teman-teman sendiri, kenapa sih topik ini penting untuk kita bahas? Adakah teman-teman yang ingin memberi pendapat kenapa topik ini penting untuk kita bahas? Baik, silakan Saudari Humaira. Terima kasih telah mempersilahkan saya. Mungkin pentingnya adalah karena alasan apa yang membuat mahasiswa atau mahasiswi itu membuatnya meninggal pekerjaan rumahnya atau tugasnya, apa sih faktor penyebabnya gitu kan, yang ada faktor-faktor penyebabnya. Dan seberapa pentingnya itu ya penting karena untuk menghindari dari penindakan yang akan terjadi di mendatang di masa yang akan mendatang. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Ada pendapat lain? Baik. Nah, kemudian menurut teman-teman sekalian, apa sih faktor dari penyebab terjadinya kegiatan menunda-nunda dalam pengerjaan tugas ini? Baik, silakan Saudari Ribi. Oke, baik. Menurut saya faktor penyebab dari malas mengerjakan tugas, menunda-nunda pekerjaan rumah gitu ya kan. Itu mungkin adalah ya rasa malas. Faktor penyebab yang pertama itu adalah rasa malas. Rasa malas tidak kita pungkiri bahwasannya setiap orang itu pasti memiliki rasa malas. Apalagi kalau misalnya udah tahu tugas itu tuh banyak gitu, udah banyak, ribet, dan deadline itu mepet-mepet. Gak cuma satu doang tugasnya itu, jadi kayak males gitu. Nah, kemudian faktor lainnya juga mungkin tugasnya itu terlalu sulit dan referensi yang dicari itu nggak ada. Kayak kami mau ngerjakan makalah itu males rasanya karena jurnal-jurnal yang kami butuhkan itu sulit untuk dicari, sulit untuk dijangkau gitu. Mau nyari dimanapun udah cari di website, cari di Google, itu tetap nggak ada gitu. Nah, jadi kayak itu juga termasuk faktor menunda tugas tadi. Gitu aja. Iya, benar sekali ya teman-teman yang dibilang Ribi tadi. Mungkin ada juga nih faktor lain karena individu tadi kurang memotivasi dirinya sendiri, kemudian kurang juga memanajemen waktu kan. Nah, setelah mengetahui tadi faktor penyebabnya, sekarang kita masuk ke apa sih akibatnya dari kegiatan menunda-nunda tugas ini. Adakah teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya? Baik, silahkan Saudari Humaira. Dampaknya pertama menjadi stres. Kenapa menjadi stres? Karena ya karena penundaan tugas itu, jadi dia stres, bingung apa yang akan dia lakukan gitu. Karena kan banyak tugas yang mepet, deadline-nya, terus dia bingung bagaimana penyelesaiannya, padahal itu tugasnya mudah diselesaikan. Jadi dampaknya dia bingung dan stres sendiri dengan kemalasannya tadi yang sudah dijelaskan oleh Saudari. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Setelah kita mengetahui akibatnya nih, solusinya apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghindari dampak dari penundaan pengerjaan tugas ini? Silahkan Saudari Gina. Baiklah, terima kasih. Mungkin solusi yang dapat dilakukan adalah lebih bisa memanajemen waktu, baru meninggalkan yang tidak menjadi prioritas, seperti kita kan menentukan prioritas kita dulu kita kuliah gitu, terus scroll tiktoknya bisa di pending dulu setelah tugasnya selesai gitu. Baru nongki-nongkinya juga mungkin bisa ditunda juga, atau bisa jadi sambil nongki sambil bikin tugas. Itu yang bisa. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Baik, untuk meneguhkan komitmen kita masuk ke games peneguhan komitmen. Silahkan teman-teman untuk berdiri. Nah, teman-teman, untuk meneguhkan komitmen kita, ada baiknya kita main game yang bernama Gunung dan Laut. Namun instruksinya di sini sedikit berbeda. Jika saya mengatakan air, maka teman-teman harus seperti kedinginan seperti ini. Dan jika saya mengatakan api, teman-teman harus seperti kepanasan gitu ya. Nah, apakah sudah mengerti? Mengerti. Oke, baik, kita mulai. Api. Air. Air. Api. 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 Oke. Baik, kegiatan BKP kita lanjutkan. Terima kasih. Baik teman-teman, kan kegiatan kita sudah selesai nih. Kita tadi sudah membahas topik menunda-nunda pengerjaan tugas. Nah teman-teman, di sini saya akan menanyakan kepada teman-teman, apa sih yang teman-teman pikirkan, apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman sikapi, dan kemudian apa tindakan yang teman-teman ambil serta tanggung jawab yang akan teman-teman emban setelah kita membahas topik kita pada hari ini. Silahkan dimulai dari Saudari Humaira, jelaskan apa yang Anda pikirkan. Salah satu tindakan adalah untuk tidak menunda-nunda tugas yang ada
rasakan setelah membahas topik kita? Yang saya rasakan adalah ternyata banyak rasa malas yang ada pada diri mahasiswa atau mahasiswi karena penugasan yang banyak. Nah, kemudian sikap apa sih yang akan kamu ambil setelah kita membahas topik ini? Sikap yang saya ambil adalah untuk lebih manajemen waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas saya dengan optimal. Nah, kemudian tindakan apa yang akan kamu ambil? Tindakan yang saya ambil adalah untuk mengerjakan tugasnya tepat waktu tanpa menunda-nunda. Nah, kemudian tanggung jawab apa yang akan kamu laksanakan? Tanggung jawabnya adalah mampu untuk menyelesaikan tugas tanpa menunda dan tanpa melewat waktu deadline. Baik, selanjutnya Saudari Jessica, silahkan. Apa sih yang kamu pikirkan setelah kita membahas topik ini? Yang saya pikirkan setelah membahas topik penundaan tugas yaitu kita jangan selalu menunda-nunda pekerjaan ataupun tugas, karena dimanapun tugas dan pekerjaan itu adalah nomor satu, apalagi kalau kita masih dalam fase kuliah. Baik, kemudian apa yang kamu rasakan? Yang saya rasakan itu kadang timbul nih rasa malas untuk mengerjakan tugas, karena gimana pun deadline-nya masih panjang, jadi udah tunggu pas di hari H deadline itu mepet nih mau mengerjakan tugas itu. Baik, kemudian sikap apa yang akan kamu ambil? Sikap yang saya ambil itu lebih manajemen waktu agar tidak mepet untuk mengerjakan tugas. Nah, kemudian tindakan apa yang akan kamu lakukan? Tindakan yang saya lakukan itu tindakan yang pasti untuk dapat melakukan pekerjaan itu agar tidak ditunda-tunda terus dan sehingga menjadi tumpuk. Baik, kemudian tanggung jawab apa yang akan kamu laksanakan? Tanggung jawab terhadap tugas besar. Oke, tanggung jawab yang saya dapat itu supaya bisa bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas-tugas agar tidak menunda-nunda. Baik, terima kasih. Kemudian Saudari Ribi, apa nih yang kamu pikirkan setelah kita membahas topik pada hari ini? Saya mulai berpikir bahwasannya sikap menunda-nunda tugas itu sangat tidak baik gitu. Nah, jadi saya nantinya akan mengubah sikap yang mungkin itu ada di dalam diri saya tadi. Jadi saya akan berusaha untuk menghilangkan rasa malas untuk mengerjakan tugas. Nah, kemudian apa yang kamu pikirkan setelah membahas topik ini? Nah, kemudian apa yang kamu rasakan? Oke, di sini saya merasa sadar bahwasannya tugas itu sangat penting untuk dikerjakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu, dalam waktu yang tepat gitu. Kalau misalnya ada tugas itu lebih bagus dikerjakan di awal saja, jangan ketika mau deadline itu dikerjakan, karena kan kita nggak tahu nih besoknya ada tugas lagi atau enggak gitu. Nah, jadi lebih bagus dikerjakan secepatnya aja gitu. Baik, kemudian sikap apa yang akan kamu ambil? Saya akan mulai bersikap untuk lebih memperhatikan tugas saya lagi gitu. Saya nggak akan menunda-nunda, saya nggak akan malas gitu. Itu kan efek dari menunda-nunda tadi kita bakal kerepotan ke lingkungan ya kan. Nah, kemudian tindakan apa yang akan kamu ambil? Tindakan yang akan saya ambil itu adalah ya tadi mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian mungkin kalau misalnya saya bingung ya kan sama tugas yang saya punya, itu saya bertanya dengan teman kelas lain gitu ya kan, supaya mendapat referensi. Jadi tugas saya yang ini tuh nggak terbengkalai gitu aja, nggak saya sia-siakan, nggak saya tunda-tunda terus seperti itu. Nah, dan yang terakhir, tanggung jawab apa yang akan kamu emban? Tanggung jawabnya, saya bertanggung jawab penuh terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada saya, baik itu tugas dari dosen atau pasti tugas dari dosen lah ya kan. Saya bertanggung jawab penuh atas tugas-tugas itu. Baik, terima kasih ya atas pendapatnya. Kemudian Saudari Gina, silahkan. Apa sih yang kamu pikirkan setelah kita membahas topik pada hari ini? Saya berpikir bahwa tugas itu merupakan prioritas utama bagi kita sebagai seorang mahasiswa. Jadi menunda tugas merupakan hal yang sangat banyak menimbulkan dampak yang negatif, menimbulkan stres dan sebagainya. Nah, kemudian apa yang kamu rasakan setelah kita membahas topik ini? Saya merasa bahwa pengerjaan tugas itu perlu dilakukan secepat mungkin tanpa harus menunda-nundanya, karena seperti yang tadi dibilang kan banyak menimbulkan dampak negatif. Nah, kemudian sikap apa yang akan kamu ambil untuk selanjutnya? Saya akan mengambil
bersikap lebih mengutamakan mengerjakan tugas terlebih dahulu sebelum saya melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak terlalu penting. Nah, kemudian tindakan apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Sama seperti sejak tadi, saya akan lebih memprioritaskan tugas saya terlebih dahulu, karena di saat tugas kita belum selesai tapi kita sudah mengerjakan sesuatu hal yang tidak penting, itu bisa saja kita tidak tenang karena masih kepikiran pada tugas yang tadi. Dan yang terakhir, tanggung jawab apa yang akan kamu emban? Tanggung jawabnya, saya bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan kepada saya untuk mengerjakannya cepat. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, setelah kita membahas topik pada hari ini, saya ingin tahu nih komitmen yang akan teman-teman lakukan ke depannya. Silahkan dimulai dari saudari Gina. Saya akan lebih mengerjakan tugas lebih tepat waktu. Baik, Ribi. Baik, silahkan Jessica. Sama seperti saudari Gina dan Riri, tetapi saya lebih untuk tidak menumpuk-numpukkan tugas agar jika ada tugas yang lainnya itu lebih dikerjakan satu persatu supaya tidak menumpuk. Baik, terima kasih. Kemudian saudari Humaira. Berbeda dari yang lain, saya harus lebih bermotivasi diri untuk tidak malas. Baik, terima kasih. Semoga teman-teman komitmen yang baru saja teman-teman ucapkan dapat dipegang dan dilaksanakan ke depannya. Nah, teman-teman, kegiatan kita akan segera berakhir nih. Apa sih kesan-kesan yang teman-teman rasakan dari kegiatan kita pada hari ini? Silahkan saudari Jessica. Baik, pesan yang dapat saya ambil dari bimbingan kelompok pada hari ini yaitu saya lebih dapat menambah ilmu, karena dimanapun bagi mahasiswa itu kan suka nih untuk menunda pekerjaan tugas, sangat selalu lah menunda tugas, apalagi kalau deadline-nya masih panjang gitu, besok gitu. Terakhir semua tugas itu bersatu dan pada hari hanya bingung mau mengerjakan yang mana. Baik, kemudian saudari Ribi, bagaimana kesannya terhadap kegiatan kita hari ini? Saya terkesan dengan kegiatan kita hari ini karena ya topik yang kita bahas juga cukup terhubung dengan kehidupan nyata kita, ya kan. Nggak perlu dipungkiri, nggak perlu ngambil contoh jauh-jauh, kita sendiri juga pernah ada di posisi itu, menunda-nunda tugas, ya kan. Apalagi kita kan punya 6 tugas yang lain itu, jadi kadang bingung ya kan mau dikerjain yang mana. Ujung-ujungnya kayak ini gampang, nanti dulu, ternyata ada nambah tugas lagi dan nanti dulu lagi juga, terus kayak gini jadi numpuk gitu, ya kan. Males juga nyarinya, apalagi yang kayak susah-susah banget gitu. Jadi kayak ya seperti itulah, saya terkesan karena saya mendapat pengetahuan baru juga mengenai solusinya itu bagaimana, dan itu bisa saya terapkan dalam diri saya, bisa saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari saya supaya saya tadi tidak menunda-nunda tugas lagi gitu. Baik, kesannya sangat bagus. Kemudian saudari Gina, apa kesan yang kamu rasakan? Kesan yang dapat saya rasakan adalah saya dapat belajar baru, dan saya juga dapat memotivasi diri saya bahwa menunda tugas tersebut banyak memiliki dampak-dampak negatifnya. Jadi saya akan lebih mengerjakan tugas dengan tepat. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir saudari Humaira, silakan sampaikan kesannya. Saya senang karena membahas topik yang sangat ini. Baik, terima kasih ya teman-teman atas kesannya. Baik teman-teman, kegiatan BKP kita selanjutnya akan kita laksanakan besok di jam yang sama ya, dan tempatnya juga yang sama. Nah, setelah itu bagaimana sih dan apa pesan yang ingin teman-teman sampaikan untuk kegiatan kita selanjutnya? Siapa yang ingin menyampaikan pesannya? Silahkan saudari Humaira. Pesannya adalah mungkin pesannya mungkin mengoptimalkan tempat, jangan untuk yang teduh dan tidak panas, dan juga pembawaannya yang asik banget. Nah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan BKP kita pada hari ini, kita akhiri dengan doa. Doanya akan saya pimpin dengan sesuai agama saya. Silahkan teman-teman yang lain menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa dan menambah pada Tuhan Kudus. Bapa yang baik, Bapa yang dalam yang ada dalam surga, kami kembali Tuhan mengaturkan puji dan syukur serta rasa hormat Tuhan, karena berkat-Mu yang masih dapat kami rasakan hingga kami bisa menyelesaikan kegiatan hari pada hari ini. Tuhan, semoga kegiatan yang kami lakukan ke depannya dapat lebih baik lagi dan dapat membawa pesan yang akan kami laksanakan dan akan berguna bagi kami di masa depan. Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya hari ini
Tuhan, bimbing kami iring-iring langkah kami, terpuji termuliakan nama Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita ada baiknya kita bernyanyi dulu nih agar semakin senang ya kan. Nah lagunya adalah ENAE BKP. Oke, mari teman-teman kita bernyanyi lagu ENAE BKP. 1, 2, 3 ya. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, ayo kita BKP lagi. ENAE BKP. Baik teman-teman, kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih.